agak ya udah sehat, maksudnya udah sehatnya udah lumayan, udah bagus lah dari kemarin-kemarin yang aku bisanya tidur doang, nahan sakit. Harapan udah apa ya, udah hampir putus lah udah, ya Allah, tinggal tinggal menunggu aja nih, pikir kayak gitu kan. Derai tawa merekah, sumringah, pancarkan sukacita di balur wajah yang mulai cerah tak sepucat kemarin. Inilah perubahan Fahmi setelah 2 minggu lebih menjalani perawatan di rumah sakit. Padahal sebelumnya, kondisi sang aktor begitu prihatin. Raganya terbaring tak berdaya di ranjang tidur sebuah kontrakan kecil, dibelenggu penyakit stroke dan gangguan ginjal, sebelum akhirnya diselamatkan oleh Raffi Ahmad. Ya alhamdulillah, alhamdulillah banget. Kemarin selama 2 minggu dirawat di rumah sakit eh, di Jakarta. Ini semua berkat bantuan Raffi Ahmad. Allah ngasih jalan pertolongan melalui Raffi. Jadi ketahuan penyakit aku yang sebenarnya. Ternyata ada batu empedu yang udah bertahun-tahun baru terlihat, dan itu udah diambil, udah dioperasi, dan tiroid aku juga tinggi, jadi sudah normal sekarang semuanya, tiroidnya udah normal. Pulang ke rumah, Fahmi merasa lebih lega karena penyakit yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh juga tak pernah terjamah, seperti batu empedu dan tiroid, akhirnya bisa diatasi setelah menjalani operasi pengangkatan batu empedu yang memakan waktu hampir 2 jam lebih. Operasinya alhamdulillah 1 jam 48 menit, saya sadarnya ya, 1 jam 48 menit pas sadarnya. Prosesnya aku nggak tahu, mungkin 1 jam setengah lah gitu ya, pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai waktu. Cuman agak terhambat 1 minggu karena tiroid aku masih tinggi, ya kan. Awal masuk ke rumah sakit itu 4,6, terus turun 2, normalnya kan seharusnya 1,8 ya, 1,8. Nah kemarin pas terakhir menjelang operasi eh, 1,2, jadi udah normal banget gitu, udah normal banget ya. Langsung besoknya diambil tindakan operasi. Dan lihatlah, setelah operasi pengangkatan batu empedu, Fahmi mulai bisa makan. Nafsu makannya bertambah 2 kali lipat dari biasanya. Dan yang lebih bersyukur lagi, ia akhirnya bisa duduk kembali setelah cukup lama terbaring di ranjang tidur. Inilah yang membuat dirinya benar-benar bersemangat sampai menunjukkan wajahnya yang kini mulai berisi, tak seperti kemarin yang hanya tersisa tulang dibungkus kulit. Enggak, kemajuannya udah bagus nih, aku udah bisa duduk, udah bisa ini nih, ada pipinya lagi nih. Tadi kan kurus banget kan, kurus karena itu kata dokter yang bikin aku kurus, bikin aku nggak bisa makan, ya itu tiroid dan batu ini nih, iya, batu ginjalnya nih. Batu ginjal, batu empedunya. Dia pemulihannya aku cepet banget, cepet banget. Jadi besoknya habis malam selesai jam 11 malam udah balik ke kamar ruang inap. Ya aku langsung subuhnya udah makan bubur, udah segala macam, udah bisa makan, udah enak gitu kan, udah nafsunya, nafsu makannya makin. Yang saya heran kaki kanan ini kan yang susah banget nih, susah banget yang digerakin nih. Jadi tanpa sadar tuh setelah operasi kaki saya udah ngangguk dan ngegantung. Ngangguk dan ngegantung gini. Ini bisa diangkat, ya Allah. Ini paling susah banget yang kaki kanan ini. Udah begini nih posisi ini, tidur kan begini, kaget. Hah? Ini apa itu benar faktor dari itu? Itu kan katanya emang batu empedu ini emang bisa mengganggu organ tubuh, semua organ tubuh gitu. Ya alhamdulillah pokoknya setelah ini diangkat, ya kemajuannya banyak. Satu persatu tanda baik mulai dirasakan Fahmi Bo. Tapi itu belum semuanya. Fahmi masih perlu menjalani fisioterapi lantaran kakinya belum sepenuhnya kuat untuk berpijak.
Bahkan sampai saat ini, pemeran serial lupus itu masih kesulitan untuk berdiri. Bangun paling karena ini ada pegangan ya. Nggak ada pegangan, aku pegang sebentar buat bangun udah gitu. Tapi tadi sempat sendiri pagi-pagi tuh. Tergantung tenaga sih. Kalau tenaganya fit, makanya kan saya bilang, insya Allah kalau banyak makan ya, mungkin tenaganya ada gitu, bisa ngangkat nih Pak. Ini tinggal apanya aja. Nih aku ngangkat pantat udah bisa gitu, maksudnya udah bisa geser udah. Cuman untuk berdirinya ini masih susah. Nah itu harus di fisioterapi lanjut lagi yang di rumah sakit. Namun di balik proses kesembuhan Fahmi, rupanya tak ada satupun tetangga yang mendengar kabar Fahmi sakit. Bahkan saat Raffi Ahmad datang ke kos menengok kondisinya, lalu membawanya ke rumah sakit, hingga menanggung semua biaya operasi dan perawatan Fahmi, tak satupun tetangga yang peduli. Belum, mbaknya tahu dia sudah berapa lama tinggal di sini? Nggak tahu ya? Iya. Kayak baru sih. Iya sih. Dengar-dengar katanya yang dia tempati itu belum lama masih kosong. Iya. Tapi aku di sini kan kontrakan banyak banget ya. Yang bikin kos-kosan banyak banget karena memang di daerah sini tuh kontrakan tuh wilayahnya itu strategis. Di sini mau naik busway deket, mau naik angkot kemana-mana deket. Tapi aku baru tahu nih di situ kalau dia tinggal di daerah sini. Di situ kan kontrakannya sempat kosong ya. Tuh. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oh, berarti Enggak. heboh ya? Berarti Enggak. kan Memang saya kan memang baru tahunya dari mbaknya sendiri yang nanyain kan katanya. Tapi Fahmi Bo tinggal di sini. Itu baru tahu benar-benar karena kemarin yang ke situ kan saya kan ke situ memang kosong kontrakannya. Tuh yang depan bus ya karena kan kasihan sakit kalau kagak ada yang ngerawat juga kan kasihan juga. Kalau memang ada yang ngerawatin kan lebih bagus. Ya, miris memang kondisi Fahmi sebelumnya. Ia hanya bisa terbaring pasrah di ranjang tidur. Makin hari kondisinya kian mengkhawatirkan. Lantaran sakit yang dialami sejak tahun 2018 silam itu tidak kunjung sembuh. Bahkan Fahmi sampai menyerah hingga telah menitipkan wasiat pada sang mantan istri. Ya, Udah pasrah gitu. udah pasrah. Saya sudah bilang sama mantan istri. Udah semua saya bilang. Sampai aku pernah bilang, kalau aku dimakamin, jangan jauh-jauh dari sini. Aku bilang gitu. Tanya, aku bilang, aku udah bilang semuanya. Kalau aku nggak ada umur, nanti aku dimakamin, jangan jauh-jauh dari anak-anak, dari kalian. Aku bilang gitu. Sempat aku bilang gitu. Dia tanya. Tak habis rasa syukur Fahmi Bo atas kebaikan dari Raffi Ahmad. Selain membiayai seluruh pengobatannya, Raffi juga tampak membawa ibundanya, Ami Kanita, menjenguk Fahmi di kala sakit. Rumah saya nih. Oke, sekarang. Udah segeran ya, lebih seger. Duduk aja nggak doyong ya mas ya? Duduk udah bisa ya? Katanya mah bagus duduknya. Mama. Tapi nggak usah takut. Sekarang oke kan? Iya. Yang penting di sini mah operasinya ini udah jadi cuma pakai laser aja. Kan mama di sini kemarin. Iya, Kalau Pak. belek-belek gitu ditembak udah keluar batunya. Jadi nggak usah khawatir. Besok batu adunya ya? Iya. Ya. Terus kalau yang hasil bawahnya stroke-struknya gimana? Nanti biasanya setelah bedah baru pemulihan. Jadi kita yang prioritas. Iya, prioritas dulu. Aku benar-benar terharu banget, bukan terharu lagi ya udah melebihi terharu. Bersyukur, yang utama tuh bersyukur sama Allah. Ya dengan cara Allah mempertemukan aku dengan Raffi. Jadi Raffi membantu aku dan ini semua lepas dari tangan Allah. Jadi Allah menggerakkan Raffi buat aku membawa ke rumah sakit yang tadinya aku udah nggak mau. Siapapun yang bujuk aku rumah sakit kemana itu saya nggak mau. Udah nggak mau. Udah apa ya istilahnya udah frustasi gitu. Udah 2 rumah sakit. Kayak gini lagi sakit lagi. Selain dibesuk langsung oleh Ibunda Raffi, Fahmi Bo juga mengaku dikunjungi Rita Amalia, Ibunda Nagita Slavina, yang datang bersama rombongan artis lawas, teman seperjuangan Fahmi Bo waktu dulu. Nangis deh tante. Kita nangis bareng ya. Iya, aku bawa siapa coba? Pasti kamu terkejut. Nyok. Ya Allah.
Gendut. Kita seru banget ya. Iya, di Cawang. Iya. Yang sama mereka jemput. Iya. Cawang, rumahnya Gusti. Semangat loh. Semangat mama. Ya. Semangat. Nanti kita kumpul lagi. Pasti. Allah. Seneng gak aku bawa Sandy? Tenang lah, oh, ya Allah. Dia kan udah gak pernah bergaul sama orang loh. Perhatian bareng. Ya makanya. Udah ada perubahan loh. Perubahannya udah bisa makan. Oh, bisa makan ya. Udah bisa makan. Pas saya ingat urusan Cawang. Nah, ini udah jadi begini gitu. Bismillah, pokoknya harus semangat sembuh. Pasti. Yang penting kepengen ya sembuh. Kalau udah bisa duduk. iya, kalau nggak kepengen sembuh ya nggak akan dikasih sembuh. Pokoknya yang penting harus sembuh, berkarya lagi. Oh. Mau jualan katanya mah, kita mau jualan warung nasi. Iya. Seneng udah dengernya kalau sehat lagi. Ya itu bantuan juga dari Mama Rita ya, Mama Rita. Nah itu lebih support apa? Aku seneng banget tuh, aku bisa ketemu teman-teman lama, gitu kan, kayak ketemu Gusti Randa, ketemu Mbak Cintami, ketemu Mbak Bibi Sylvia, ketemu Sandi Nayawan. Saat itu Mama Rita, gue temuin nih ya teman-teman lama kita dulu. Oke, iya, tenang aja ntar. Nah, yang kedua tuh hari Minggu Mama Rita datang, udah ditemuin semua, senang aku, sama semangat ya Allah. Udah lucu-lucuan aja tuh pada ketawa-tawa ya. Jadi tambah semangat. Dan kini, satu-satunya yang diperjuangkan Fahmi sekarang ialah sembuh. Berkat dorongan dan semangat banyak orang, Fahmi akhirnya menemukan kembali motivasi untuk sembuh dan cepat pulih agar bisa kembali bekerja lagi. Hanya saja, mungkin Fahmi tak akan kerja keras seperti dahulu dikarenakan usia dan kondisi fisiknya yang rentan terhadap sakit. Kan pasti kalau terapi ini nih minimalnya kan 6 bulan katanya, maksudnya sekitar 6 bulan lah, 6 bulan fisioterapinya nih ada perubahan gimana atau gimana gitu kan selama 6 bulan. Nah setelah itu kalau misalkan Allah ngasih aku kesehatan, aku bisa jalan lagi, ya pasti mau kerja lagi lah, nggak mungkin nggak akan kerja gitu. Cuman ingat lagi dari pesan dokter, kalau udah kantung empedunya diambil, udah nggak bisa kerja keras lagi, gitu. Nggak bisa kerja keras ya. Luar biasa sekali ya pertolongan yang diberikan A.A. Raffi Ahmad begitu ya. Jadi kita bisa melihat Fahmi Bo kembali lagi bisa tersenyum, ceria, ketemu lagi sama orang teman-teman lama begitu ya. Itu juga berkat dari Mama Ami sih, hebat. Ya, Mama Rita juga. Ya. Mama Rita tadi kan membawa Rita. teman-teman dari para selebriti, artis-artis lawas gitu ya. Dan itu juga membuat seorang Fahmi ini akhirnya bisa lebih semangat lagi ya dan bisa segera sembuh gitu. Dan yang pasti kita doakan semoga bisa kan ini sudah kembali ke rumah nih ya. Semoga bisa kembali beraktivitas lagi walaupun memang tadi kan kondisinya masih belum bisa ngapa-ngapain segala macam. Fokusnya itu harus sembuh dulu. Betul, fokusnya sembuh dulu. Pokoknya tetap semangat karena banyak banget orang-orang yang sayang dan banyak banget orang-orang yang kangen ingin ngeliat Fahmi lagi untuk di depan layar.